Cerita ini berawal di daerah Pakuan, yang sekarang dikenal sebagai Kota Bogor, Jawa Barat. Di sana, berkuasa seorang raja bijaksana bernama Prabu Siliwangi, yang juga dikenal sebagai Sri Baduga Maharaja. Raja ini memerintah di kerajaan Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi adalah sosok yang sangat bijaksana, dan di sisinya, ia memiliki seorang permaisuri yang cantik, jelita, serta beberapa selir yang sama-sama cantik. Dari permaisurinya, Prabu Siliwangi memiliki seorang putri yang bernama Putri Kandita. Putri ini tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki kepandaian dan sifat bijaksana yang mengagumkan, mirip dengan ayahnya. Tidak heran jika Prabu Siliwangi berencana untuk menjadikan Putri Kandita sebagai penggantinya di masa depan. Namun, rencana ini menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan di kalangan para selir dan anak-anak Prabu Siliwangi yang lain. Mereka tidak setuju dengan ide ini dan secara diam-diam mereka bersekongkol untuk mengusir Putri Kandita dan ibunya dari istana. Malam itu, para selir dan putra-putri raja berkumpul secara rahasia di dalam istana untuk merencanakan bagaimana cara mengusir Putri Kandita dan ibunya tanpa sepengetahuan Prabu Siliwangi. Mereka berpikir keras mencari cara yang paling aman untuk melaksanakan rencana jahat mereka. Setelah perdebatan yang panjang, salah satu selir menyampaikan ide. Dia mengungkapkan bahwa dia memiliki kenalan seorang dukun sakti yang dikenal dengan ilmu hitamnya yang sangat kuat. Dukun ini mungkin dapat membantu mereka jika diberi imbalan yang besar. Para selir sepakat dengan usulan ini, dan seorang dayang-dayang istana dikirim untuk mencari dukun tersebut di sebuah desa yang jauh dari istana. Setelah memberikan imbalan yang besar kepada dukun, mereka berhasil meyakinkannya untuk membantu mereka. Dukun jahat itu segera melancarkan serangannya. Dengan ilmu hitam yang dimilikinya, ia menyihir Putri Kandita dan ibunya, menyebabkan mereka menderita penyakit kusta yang mengerikan. Prabu Siliwangi sangat terkejut melihat penyakit ini menyerang begitu tiba-tiba dan segera memanggil para tabib terbaik untuk menyembuhkan mereka. Meskipun telah mencoba berbagai cara, para tabib tidak dapat menyembuhkan penyakit Putri Kandita dan permaisurinya. Penyakit ini malah semakin parah, dan sang permaisuri akhirnya meninggal. Kematian permaisuri ini sangat menyedihkan bagi seluruh istana, terutama Prabu Siliwangi. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para selir dan anak-anak Prabu Siliwangi yang lain. Mereka mendesak Prabu untuk mengusir Putri Kandita dari istana dengan alasan bahwa penyakitnya akan membawa malapetaka bagi kerajaan. Meskipun dengan berat hati, Prabu Siliwangi setuju untuk mengusir Putri Kandita. Dengan hati hancur, Putri Kandita meninggalkan istana melalui pintu belakang. Ia merasa bingung dan tidak memiliki tujuan yang pasti. Setelah berjalan berhari-hari, ia akhirnya tiba di pantai selatan, di mana tak ada jalan lain untuk ditempuh. Di tepi pantai yang indah ini, Putri Kandita merasa lelah dan memutuskan untuk istirahat. Dia merebahkan tubuhnya di atas sebuah batu karang dan segera tertidur. Namun, dalam mimpinya, dia mendengar suara misterius yang memanggilnya. Putri Kandita, jika kamu ingin sembuh dari penyakitmu, ceburkan dirimu ke dalam laut ini. Kulitmu akan kembali mulus dan bersih seperti dulu, kata suara itu. Putri Kandita terbangun dengan kaget, merasa bingung apakah itu hanya mimpi atau nyata. Namun, dia merasa yakin bahwa itu adalah suara gaib yang memberikannya petunjuk. Maka, dengan keberanian, dia melangkah ke dalam laut. Ajaibnya, begitu tubuhnya menyentuh air, penyakit kusta yang mengerikan itu perlahan-lahan menghilang. Kulitnya yang dulunya penuh luka borok kembali halus dan bersih seperti sebelumnya. Putri Kandita tidak hanya sembuh, tetapi dia juga merasa memiliki kekuatan gaib. Meskipun sudah sembuh, Putri Kandita memilih untuk tidak kembali ke istana. Dia memutuskan untuk tinggal di pantai selatan Pulau Jawa. Di sana, dia dikenal sebagai sosok wanita yang anggun, cantik dan sakti. Pangeran-pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamarnya, tetapi Putri Kandita menetapkan syarat bahwa mereka harus mengalahkannya dalam pertarungan di atas gelombang laut yang ganas. Jika mereka kalah, mereka akan menjadi pengikutnya.
Meskipun banyak yang mencoba, tidak ada yang mampu mengalahkan Putri Kandita. Demikianlah, mereka semua menjadi pengikutnya, dan Putri Kandita menjadi ratu penguasa Laut Selatan Pulau Jawa.